Selamat pagi, selamat siang, saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana nih keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Amin. Oke, siang hari ini kita kembali lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa banget sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Dan untuk yang punya Facebook, jangan lupa klik like di laman Facebook kami indonesiabelajar.id. Bersama saya Cut Fitria di sini akan menemani sahabat pembelajar di seminar online siang hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPDM MCTM. Beliau merupakan seorang trainer, motivator, writer, Ya, kondisi. author, adventurer, dan certified director certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Semangat pagi, salam tangguh dari ARC Indonesia. Salam tangguh juga, Pak Danang. Kita hari ini merah-merah ya, Pak ya. Oh, Karena kita nggak janjian, tapi ya inilah namanya sehati, mantap jiwa. Terus, Cutir ya. Oke, Pak, hari ini kita merah-merah karena kita edisi spesial ini mengundang seseorang yang luar biasa sekali di Advent Respon Cepat Indonesia ARC, yaitu Bapak Kurniawan Eko. Ini pada waktu yang sama Pak Eko pas dipanggil juga untuk presentasi. Jadi nanti saya wakili dulu aja. Beliau presentasi seperempat jam. Oke Pak, berarti untuk sesi yang pertama dari Pak Danang dulu ya Pak ya? Ya, ya. Oke sahabat pembelajar, ini kita sudah memasuki musim penghujan di mana kita sering sekali menemukan banjir di beberapa titik khususnya di daerah DKI Jakarta. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan menyimak bagaimana peran Advent Respon Cepat Indonesia dalam membantu para penyintas banjir. Ini langsung aja bisa kita simak pemaparannya, tapi sebelum itu, saya mau ingetin buat sahabat pembelajar yang mau interaksi langsung dengan Pak Danang, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik pesan. Nanti langsung interaksi dengan Pak Danang. Oke, kita akan masuk ke acara inti. Mari bersama-sama kita simak ARC Indonesia, pemaparan pertama oleh Pak Danang. Silakan Pak. Semangat pagi, salam tangguh ARC Indonesia. Jadi pada bulan September lalu kita udah ketemu pada saat itu ada banjir Katingan di Kalimantan ya, di Palangkaraya. Nah, saat ini musim hujan sudah datang. Nah, kebetulan juga Palangkaraya sekarang juga lagi banjir. Dan untungnya apa? Tanggal 3-4 Oktober kemarin kami berlatih ya, water rescue ya, itu memakai sampan, lalu kita juga mengarungi air di Cikaret, Cibinong, Bogor, dan juga di Cianten, di Bogor Selatan. Jadi ternyata itu ada manfaatnya karena teman-teman sekarang yang dilatih dari Palangkaraya kemarin itu udah malam-malam membagi makanan, sembako sampai 200 packs ya, dengan ketinggian hampir 1,5 meter ya. Lalu Kak Eko sendiri kemarin pada waktu survei ke sana ya, itu melewati sungai pakai kelotok atau perahu kecil itu, perahunya terbalik sehingga tenggelam, dan akhirnya ya Kak Eko meskipun harus mendekap laptopnya, dia bisa selamat karena paling dekat itu untuk daratan 20-30 meter. Jadi pelatihan ini penting sekali, itu yang dilakukan ARC. Nah sekarang ini kami juga lagi melakukan ya pelayanan untuk penyintas bencana banjir di Kalimantan, terutama di Palangkaraya sampai saat ini. Karena hujan juga banyak. Nah ini kita akan membahas apa yang dilakukan ARC, kemudian kita nanti akan bergabung dengan Kak Eko Kurniawan Eko Susetyo yang sekarang ini sama-sama lagi presentasi ya di UIKB, Uni Indonesia Kawasan Barat. Baik, sementara itu nanti tolong dibuka yang tadi saya kirim ya, pointernya, nanti kita bahas satu-satu. Terima kasih, salam tangguh ARC Indonesia.
Salam tangguh ARC Indonesia. Ini kita langsung aja Pak dimulai materinya, berarti saya boleh share screen ya Pak? Terima kasih, silahkan. Terima kasih Bukus India, Nina Yulianti, Kak Dio, Indah Silalahi, Evelyn, thank you. Nah, ini sambil menunggu apa ya, PowerPoint-nya, mungkin Kak Dia ada yang di nanti ya akan disampaikan ya. Fitra juga thank you sudah bergabung. Jadi ARC ini selama tahun 2021 ini sudah membantu tempat-tempat banjir seperti kemarin di Kalimantan Selatan, yaitu di Kota Banjarmasin, ya. Lalu kita juga membantu waktu ada banjir bandang di NTT, ya sampai sekarang masih membantu. Itu kita dengan dokter, dengan teman-teman ARC, itu kita terjun ke sana. Nah, ini itu ARC Indonesia, itu Advent Response Cepat Indonesia. Kemarin kegiatan yang di Palangkaraya barusan itu dimuat di dalam mass media. Nah, ini yang barusan terjadi ini di Katingan, ya. Jadi Advent Response Cepat Indonesia itu siapa? Yaitu organisasi tanggap bencana berbasiskan Kristen Advent, beranggotakan relawan-relawan berpengalaman dan terlatih yang tersebar hampir di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang, suku, dan agama, dan siap menanggapi bencana di Indonesia. Jadi kita juga banyak anggota kita dari teman-teman beraneka agama, ya. Ibu Sundang di Yogyakarta itu juga ibu Muslim sejati, tapi siap membantu kita. Karena moto kita adalah do more for humanity, itu kemanusiaan. Jadi waktu kami di Malang kemarin juga ada yang mewawancarai kami, untuk apa datang ke sini? Yaitu untuk membantu sesama manusia ciptaan Tuhan. Jadi siapapun itu kita bantu, ya. Oke. Boleh lanjut. Nah, ini. Jadi visinya itu mewujudkan ARC Indonesia sebagai inspirasi penanggulangan bencana di Indonesia. Jadi banyak sekali bencana-bencana saat ini banjir, terutama kita sementara konsentrasi ada di Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya. Nah, teman-teman yang kemarin berlatih dari Palangkaraya betul-betul bisa memanfaatkan dan bisa menerapkan ilmunya, mengaplikasikan dalam keadaan yang konkret. Sehingga mereka juga memakai perahu, memakai klotok, bahkan memakai ban itu ya, untuk melayani ke sudut-sudut yang tak terjangkau. Jadi dengan perahu-perahu itu. Bahkan di malam hari kemarin membagikan 200 paket. Nah, ini misinya adalah menolong masyarakat penyintas bencana alam di lingkup Republik Indonesia. Jadi selain banjir, ada gempa, kemarin juga kita menolong di Mamasa, Mamuju di Sulawesi Barat, ya. Itu kita juga menolong pandemi. Caranya apa? Kita ada penyemprotan-penyemprotan di tempat-tempat ibadah. Lalu kita juga mengirim oksigen-oksigen. Nah, sekarang alhamdulillah puji Tuhan itu sudah mulai mereda. Tapi kemarin pada waktu begitu gencarnya itu, kita mengirim sampai Medan, Lampung, Bandung, nah, atau orang-orang yang di rumah-rumah yang memang harus kita tolong itu. Nah, ini seluruh penyintas bencana, ya, Republik Indonesia, dan ini mendidik generasi muda untuk dapat melakukan pencegahan, mitigasi, bertahan, dan selamat saat terjadi bencana. Jadi teman-teman yang mengalami, ya kemarin Kak Eko sendiri sebagai ketuanya mengalami perahunya tenggelam. Dan itu yang terjadi apa, Cut Fitria, setahun yang lalu, itu pada saat ada survei dari pemerintah pusat ke daerah itu, perahunya itu tenggelam dan mohon maaf kalau 6 orangnya itu tak terselamatkan. Ternyata di tempat yang sama itu terjadi kemarin. Untung dengan pelatihan itu akhirnya bisa menyelamatkan. Jadi kita memang harus ada latihan-latihan supaya saat ada kejadian itu kita nggak merepotkan orang, tapi kita justru harus bisa membantu orang.
lalu responsif terhadap bencana di Jabodetabek khususnya dan Indonesia umumnya. Maka kita sekarang ada perwakilan-perwakilan, ada di NTT, ada di Kupang sana, lalu Palangkaraya, ada di Sumatera Utara, lalu sekarang merambah di Jogja ada, di Surabaya ada. Nah, nanti bisa kita lihat selanjutnya. Lalu ARC juga menjadi wadah pelatihan relawan muda, ya barusan saya sebutkan. Jadi mereka juga harus mengarungi sungai ya. Kemarin di Sentul juga latihannya ada, terus di Cianten yang arusnya deras ya. Itu supaya nanti kalau kita harus menolong orang-orang yang mungkin terhanyut di sungai, kita juga siap. Itu namanya water rescue, penyelamatan di air. Lalu melayani masyarakat dalam hal kemanusiaan, ya termasuk yang tadi kalau dalam pandemi ini kita mengirimkan ratusan ya oksigen ya, itu yang tabung-tabung oksigen itu ke Bandung, ke Lampung, ke Medan, ke Bogor, dan orang-orang yang membutuhkan dalam keadaan khusus di Jakarta. Boleh lanjut, Cuk Fitria. Nah ini kami yang ada di pusat, itu paling kiri Kak Eko itu sebagai ketuanya, lalu Kak Victor ini ketua pembina, ini Kak Andreas ini yang terjun kemana-mana ini, baik dari ke NTT, ke Palangkaraya, lalu ini juga ada Kak Max, ada Kak Cifta, ada Kak Simon, Kak Dev ini yang kemarin sama saya ke Malang, lalu kemudian waktu di Gunung Mas ya di Bogor kami juga mengadakan pelayanan psikososial untuk anak-anak ya, hampir 100 anak-anak di kebun teh Gunung Mas di Bogor. Waktu itu ada banjir dan tanah longsor. Saya sebelah kiri, lalu Kak Oce ini yang kemarin terjun ke Kalimantan Selatan ya, membawa ratusan sembako untuk dibagi di pulau-pulau yang terpencil yang nggak tersentuh. Jadi kita membantu justru yang di tempat-tempat yang susah. Ini dia itu istri saya sebagai sekretaris ARC Indonesia, lalu Kak Cynthia ini juga membantu dalam bidang bendahara bersama Kak Silda, lalu Kak Sheila ini bagian IT ya. Kami ini yang ada di pusat DPP atau Dewan Pimpinan Pusat, yang di Jakarta persisnya tempatnya ada di Pinang Ranti. Boleh lanjut Cuk Fitria atau teman-teman. Nah ini kemarin pada waktu kita ada pelatihan ya, ini kita ada pelatihan di Sentul ya, kemudian pelatihan di daerah-daerah. Nah ini kita di Markas Komando Tagana itu Taruna Siaga Bencana, itu di Kementerian Sosial RI, jadi kita juga di bawah lindungan Kementerian Sosial. Oke, boleh lanjut. Nah, ini pada Januari 2021 gempa bumi Sulawesi Barat yang tadi saya sampaikan. Ya, yang berangkat sana Kak Lili, kemudian juga Kak Dev ya, itu membantu ya menyediakan ribuan ya, mungkin sekitar 2.000 bubur kacang hijau untuk sarapan itu. Lalu ini yang April 2021 itu badai Seroja ya di Nusa Tenggara Timur ya. Tapi sampai sekarang kita juga masih mengirim. Kita kirim alat-alat kesehatan, kemudian bahan makanan, selimut, ribuan selimut ya, sampai 2 ton ya itu. Dan kita memang puji Tuhan alhamdulillah dibantu juga oleh Garuda untuk teman-teman yang berangkat ke sana maupun barang-barang yang kita kirim ke sana. Lalu di bawah ini saya waktu mendongeng di gempa bumi Jawa Timur ya. Ini persisnya tanggal 19 April tahun 2021. Itu di Desa Wirotaman, Kecamatan Apel Gading ya, itu Malang Selatan. Saat saya datang ke sana itu sekitar seminggu sudah terjadi gempa. Banyak yang masih trauma, tidak berani tidur di dalam rumah. Tapi banyak juga rumah yang hancur, ada 2.000-an. Yang rusak total itu ada 200-an, termasuk rumah ibadah itu roboh rata dengan tanah. Kemudian juga ada sekolah juga rata dengan tanah, lalu kemudian juga pusat kesehatan kayak semacam puskesmas juga rata dengan tanah. Dan ini bagusnya di situ itu desa ini desa toleransi ya.
keberagaman ya pada waktu itu masih Ramadan ya, puasa saat itu. Kalau siang-siang itu teman-teman Muslim itu memasak makanan untuk teman-teman Hindu dan Kristen yang membetulkan rumah-rumah atau tempat ibadah itu. Lalu kalau malam mereka itu taraweh atau sholat itu ya, itu gantian yang Hindu sama Kristen masak untuk mereka. Nah, kami juga bawa masker untuk hijab dan seterusnya. Ini yang tadi saya sampaikan ya, pengiriman oksigen COVID-19 itu Mei dan Juli. Saat itu termasuk lumayan tinggi, sehingga kita kirim beratus-ratus ke Medan, ke Lampung, ke Bandung, Bogor, termasuk ke rumah-rumah. Lalu selain itu saat bencana misalnya banjir, gempa tidak ada, nah kita ini mengadakan penyemprotan disinfektan ke rumah ibadah dan panti asuhan, yaitu pada bulan Mei dan Juni tahun 2021. Nah, di bawah ini, September 21 yang tadi saya katakan, banjir Kalimantan Tengah. Pada saat itu terima kasih Indonesia Belajar sudah memfasilitasi kami untuk presentasi, dan alhamdulillah juga ada puluhan donatur yang tergerak untuk membantu. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian saudara yang ingin membantu lagi, ini sekarang di Katingan Kalimantan Tengah ini terjadi lagi. Nah, beberapa teman sudah berlatih kemarin di Bogor, di Cibinong. Nah, mereka mempraktekkan dan mereka semangat sekali. Mereka juga mencari bantuan dengan kardus-kardus di jalan-jalan. Nah, nanti boleh yang tergerak hatinya untuk membantu, kami silahkan. Boleh minta tolong lanjut. Nah, ini dukungan psikososial kepada anak terdampak COVID-19 bersama Mabes Polri 2 November 2021. Jadi, karena COVID ini ada sekitar 2.000-an atau bahkan 25.000 menurut kemarin Kementerian Sosial ya sama Kementerian Peranan Ibu dan Anak, ini apa Ibu yang menangani itu bahkan menyampaikan sampai 29.000. Kemarin di Jakarta itu ada sekitar 300-an sendiri. Saya nggak kelihatan di sini ya. Saya kemarin juga memberikan psikososial dengan mendongeng bersama Kak Seto. Nah, saya itu kemarin Kak Seto yang ketiga ya, KW3. Nah, ini ada Ibu Risma juga dengan Menteri Sosial, dan mungkin juga Ibu Peranan Pemberdayaan Ibu dan Anak ya, itu juga ikut memperhatikan anak-anak ya. Ini juga ada anak disabilitas, lalu kemudian ada anak yang tunawicara atau tunarungu, yang memang harus ada penanganan khusus. Ini teman-teman mengajak mereka bergembira dengan menyanyi dan seterusnya. Ini Bapak Kapolri yang kemarin saya juga sempat foto bersama beliau, itu memberikan santunan atau bingkisan ya, sembako dan alat-alat kesehatan, disinfektan dan seterusnya. Yang paling pojok kiri di Palangkaraya itu Kak Eko ya, yang sempat juga dengan Bupati dan para pejabat yang ada di sana ya. Kemarin baru pulang survei ya, sempat dia hampir terhanyut tenggelam juga, tapi alhamdulillah bisa selamat ya. Tapi waktu itu masih trauma karena karena mau tenggelam, perahunya tenggelam, tapi dia bisa selamat bersama 45 di perahu itu. Karena tahun lalu 6 orang itu nggak selamat. Ya, jadi ini syukur sama Tuhan ya untuk tetap berkarya untuk membantu orang-orang yang terkena dampak banjir terutama sekarang ini. Boleh lanjut? Nah, ini teman-teman dengan Kak Eko di Palangkaraya, saat itu juga Ibu Risma sebagai Menteri Sosial datang ke sana. Jadi memang kami ini Advent Respon Cepat Indonesia ini bernaung di bawah Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan BNPB. Jadi dengan masyarakat setempat, dengan bupati, dengan camat, nah kita itu sama-sama. Ini yang berpakaian biru-biru ini teman-teman dari Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi ada ratusan orang kemarin dirawat. Jadi selain kita memberikan bahan sembako, lalu psikososial, lalu makanan seperti bubur kacang hijau, tapi juga pemeriksaan kesehatan. Nah, psikososial untuk membantu teman-teman penyintas yang terdampak bencana
untuk meringankan beban trauma itu ya dengan cerita, dengan kita bermain bersama. Nah itu boleh lanjut. Nah ini sama Ibu Risma ya. Nah ini ada pusat dan daerah. Kebetulan saya salah satu pembina juga di Dewan Perwakilan Pusat. Istri saya dia di sini itu. Nah, ini Kak Eko sudah ada. Kak Eko apakah bisa langsung nanti presentasi? Saya selesaikan sebentar ya, sudah hampir selesai. Jadi pusat kita itu ada di Pinang Ranti, lalu di daerah itu ada Sumut Plus, ada Jabodetabek, Jawa Barat, Cukur Semar, Jatim, Bali, NTT, Kalteng, dan Makassar. Selanjutnya mungkin Kak Eko yang akan meneruskan ya. Nah ini. Jadi ARC Indonesia ada di pusatnya di Jabodetabek, lalu ada di Jabar, lalu ada di Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, Jatim, NTT, Sulsel, Kalteng, Sumut termasuk Nanggur, Aceh, Darussalam, Kepulauan Riau, dan Lampung. Kak Eko mungkin akan menyampaikan hal-hal yang lebih penting yang tadi belum saya sampaikan. Saya membacakan presentasi yang lewat ini saja tadi. Oke, silahkan Kak Eko boleh lanjut ya. Cut Fitria bagaimana? Nah ini, jadi ini alamat kita. Oke, kalau boleh Cut Fitria tadi saya kirim 2 ya. Yang satu lagi boleh ditampilkan yang terbaru itu dari Kak Eko yang untuk Indonesia Belajar supaya nanti Kak Eko yang menjelaskan. Kak Eko tolong di-unmute dulu, unmute Kak Eko. Selamat siang, Cut Fitria, Mas Danang. Semangat pagi, salam tangguh, Kak Eko. Semangat pagi. Wah, kalau bersama Mas Danang ini selalu pagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia, baik yang muda maupun yang tua, semua selalu bersemangat. Izinkan saya share screen ya. Mohon izin Pak Eko, ini kami sudah share screen. Sudah ada Kak Eko. Poinnya. Kak Eko tinggal ngelihat aja. Oke. Ya. Saya mau presentasi sedikit tentang banjir. Nah, banjir ini luar biasa nih. Saat ini di Indonesia sedang mengalami yang namanya La Nina. Ya, itu adalah sebuah fenomena alam yang lawannya adalah El Nino. Apa itu La Nina dan El Nino? Mari kita belajar bersama-sama karena ini adalah wadah Indonesia Belajar. Mungkin next. Silahkan, Cut Fitria. Atau saya, oh ya. Ya, ini tentang advert respon cepat ya. Jadi, luar biasa, 2-3 respon terakhir yang terbesar dari kami adalah banjir. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kenapa Indonesia bisa kecurahan air begitu banyak? Padahal kalau kita lihat, air tersebut tercurahnya di tanah, ya, bukan di semen atau beton atau jalan raya seperti di Jakarta. Foto di belakang ini adalah di Kalimantan Tengah. Kenapa airnya tidak bisa masuk ke dalam tanah? Karena curah hujannya sangat besar, sungainya meluap, debit sungainya tidak mampu menghandle air tersebut. Air tersebut tidak bisa masuk ke dalam tanah karena pohon-pohonnya ditebang. Ada deforestasi yang begitu besar. Nah, itulah sebabnya kenapa Indonesia saat ini menghadapi bencana demi bencana. Oke, next. Ini adalah fase di mana dunia kita mengalami yang disebut climate change. Ya, dulu Indonesia adalah negara tropis. Setiap ada hujan, dia langsung terhisap airnya ke dalam tanah. Tetapi begitu ada karbon yang dirilis ke udara, dunia itu tidak mampu untuk bisa mengadaptasi karbon yang terlalu banyak. Oleh sebab itu, frekuensi dari banjir bisa kita lihat makin ke biru adalah
makin bertambah banjir itu. Bisa kita lihat di sini Asia bagian timur, ya, termasuk Asia Tenggara dan Asia termasuk Indonesia, juga di Afrika bagian tengah dan Amerika bagian selatan. Ada sedikit di kutub utara itu juga mengalami flooding atau banjir, ya, atau badai salju di sana. Nah, sementara di Eropa lebih aneh lagi, di sana malah menghadapi kekeringan. Inilah yang disebut keanehan cuaca yang ada di dunia saat ini. Next. Nah, inilah bagaimana sejarahnya dunia ini menghadapi perubahan cuaca yang sangat besar. Kita nggak usah baca datanya ini terlalu dalam, tetapi bisa kita lihat nanti dari tahun 2021 sampai tahun 2100 akan ada perubahan cuaca yang cukup signifikan, terutama El Nino sama La Nina. Kita ke depan jangan harap melihat, oh dunia baik-baik aja, keluar dari rumah akan baik-baik aja. Enggak kayak gitu. Makin nanti, makin ke 2040, 2060, makin dahsyat perubahan dari dunia itu. Kenapa? Karena kita masih pakai fuel, masih pakai bahan-bahan yang kita rilis ke udara, yaitu karbon-karbon tadi. Itulah yang merusak atmosfer kita, yang merusak tatanan udara di kita, sehingga banyak sekali korban banjir, korban kebakaran hutan, kalau pas kering ada El Nino, hutan-hutan kebakar, kalau pas hujan langsung banjir semua, itulah yang terjadi. Next. Nah, inilah intensitas banjir di Indonesia menurut BNPB. Tetapi jumlah banjirnya lebih banyak lagi. Ya, jadi intensitas banjirnya naik. 2019 tercatat 1.271. Tetapi jangan dilihat hanya intensitasnya, tetapi korban jiwanya lebih banyak lagi. Dan banjir-banjir yang sekarang ini lebih dahsyat karena apa? Dia membawa muatan yang disebut banjir bandang. Itu akan menghanyutkan rumah, orang, hewan, semua akan hanyut pada saat terjadi banjir bandang tersebut. Next. Nah, ini adalah data dari BNPB, Geoportal Data, bisa dibuka di search di Google, bahwa saat ini, di 2020 ini, ada banjir sebanyak 1.124 sampai di bulan ini. Tetapi intensitasnya, wah, hujannya kok nggak berhenti-berhenti. Iya, sampai nanti bulan Februari 2022, hujan tidak akan berhenti. Dan rumah yang terendam sudah tercatat di BNPB 1.213 rumah. Nah, yang foto di bawah ini adalah tim dari ARC dan dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung lagi memeriksa kesehatan anak. Rumahnya udah tenggelam semua. Jadi mereka kayak berdiri di salah-salah bangunan yang masih kering, tapi kita menolongnya dengan medik tenggelam semua untuk memberi bantuan medik ke situ. Next. Nah, inilah indeks dari El Nino atau yang disebut Oceanic Nino Index, ya. Nah, bisa dilihat saat ini terjadi La Nina moderate. La Nina moderate itu bukan La Nina besar. Kalau La Nina besar ini bisa dilihat di Januari 2011, bisa dilihat di Januari 2008, Januari 2000, itu La Nina besar. Artinya hujan intensitasnya sangat besar dan banjir juga sangat besar. Nah, saat ini terjadi yang disebut La Nina moderate. Hujannya besar, tapi nggak dahsyat-dahsyat amat. Ya, saat ini sudah menuju ke arah weak, tetapi jangan salah, ini masih akan berlangsung sampai bulan Februari nanti. Jadi La Nina lawannya El Nino, yang ini, yang ke atas ini. Grafik yang ke atas ini adalah grafik dari orang-orang yang grafik dari saat-saat terjadinya kering yang sangat besar di Indonesia. Ini yang
El Nino berat ini terjadi di 2015 mulai bulan Juli sampai bulan Desember. Itu yang Indonesia diliputi kabut asap yang sangat tebal sekali. Next. Nah, inilah respon-respon banjir dari Advent Respon Cepat. Yang di atas, foto di atas adalah dokter yang kami minta bantu terjunkan dari Rumah Sakit Advent Bandung untuk melayani di Palangkaraya dan di Katingan. Yang di bawah adalah pelayanan kesehatan pasca bencana banjir di Katingan. Kita bisa merawat 1.105 pasien dalam tempo 10 hari kerja. Next. Ini pelayanan-pelayanan kesehatan juga bisa dilihat Pak dokternya sampai kram, dia duduk di selasar rumah yang kebanjiran, itu adalah pasiennya tuh, ibu-ibu bertiga itu. Itu ada yang mengalami diare akut, ada yang kram, ya rata-rata wanita ya yang paling rentan dan anak ya di saat banjir dan La Nina ini yang mengalami bencana ini, yang paling terkena dampaknya. Mereka orang-orang tua yang sangat rentan, jadi ARC turun bersama Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung ke daerah-daerah yang masih banjir saat itu. Next. Ini untuk menangani banjir, tim kami juga harus dibekali dengan perlengkapan, peralatan, dan skill yang mumpuni. Jadi nggak bisa terjun menyelamatkan banjir tanpa adanya pelatihan, ada peralatan, dan skill. Jadi ARC dibekali dengan skill, peralatan, perlengkapan, dan orang-orang yang sebenarnya nekat ya untuk bisa menembus air, ombak sebesar apapun, terguling-guling, tergulung-gulung air, dan sebagainya, mereka udah berpengalaman. Dan kejadian nyata 2 minggu lalu saya pun tenggelam, dan itu bukan latihan, tenggelam betulan. Perahu saya yang saya naiki tenggelam, dan saya bisa selamat ya karena pernah ikut mengikuti pelatihan ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang ikut di dalam webinar ini, mohon ikut ARC kalau berniat untuk kita sama-sama membantu sesama, kita menolong sesama, apalagi di masa banjir dan sulit seperti ini, mari kita membantu sesama. Next. Ini adalah salah satu pertolongan-pertolongan yang dilakukan oleh ARC. Ini masih latihan ya, tetapi kami juga ada tim rescue-nya ada. Ya, tim rescue air sudah dibentuk di Jakarta, dan kami melakukan pelatihan juga untuk 7 daerah waktu itu. Dari Malang datang, dari NTT datang, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jabodetabek, Jawa Barat, dari Bandung, dari Cirebon, dari Sumatera Utara, dari Padang, datang semua ya, untuk kita bisa berlatih bersama menyelamatkan orang. Next. Ini keberadaan tim kami saat ini ada di Kalteng, Sumut, Jabar, Jatim, Joglo Semar. Joglo Semar itu istilah Yogyakarta, Solo, Semarang. NTT kami ada, dan di pusat di Jabodetabek kami ada. Jadi di Jakarta ini ada tim pusat yang mengurusi tim nasional, dan ada tim Jabodetabek yang mengurusi bencana di Jabodetabek, seperti itu. Next. Itu aja. Ini adalah simpatisan atau volunteers kami yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Setelah tadi kami hitung-hitung, kok banyak juga ya, ada 268 orang lebih ya di seluruh Indonesia. Dan ini adalah potensi yang sangat besar untuk kita bisa maksimalkan, untuk bisa membantu orang-orang yang terkena bencana. Dulu moto kami adalah kita harus ada 1-2 hari setelah ada bencana. Tetapi sekarang kita rubah nih. Kita sudah harus ada di sana sebelum bencana itu datang.
sebelum bencana hadir, kita sudah harus ada di sana. Artinya apa? Kita sudah harus punya orang di sana. Jadi begitu ada bencana, gampang. Orang kita sudah ada di daerah-daerah tersebut. Next. Ini Facebook kami dan Instagram kami. Mohon di-follow Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk memfollow Instagram dan Facebook kami. Kita bisa saling sapa, tegur sapa di Instagram, di Facebook, dan kita bisa, kalau kakak-kakak, ibu-ibu ingin membagikan berkat atau rizki atau zakat, infak, sedekah kepada ARC, silakan. Kami mempunyai program-program yang sangat menarik, terutama untuk pelayanan air ini, pelayanan orang-orang yang terkena banjir. Begitu Mas Danang dari saya. Terima kasih Mas Danang. Oke, terima kasih Kak Kurniawan Eko Sustio, Ketua ARC Indonesia. Selanjutnya saya silahkan pada, ini saya sapa dulu ya, teman-teman yang sudah datang ya. Ibu Arlin Abdullah Al-Bakir, wah terima kasih, ini dari Gorontalo nih ya, luar biasa, jauh-jauh selalu setia Ibu ya, terima kasih. Ada Kak Sheila, Kak Endah, lalu ada Davi Politon, ada istri saya Diah Murti di sini, ada Diu, ada Evelyn Parengkuan, ada Fitra, ada Ibu Kus India, ya terima kasih ya Ibu, ini kalau mau donasi lagi terima kasih ya, selalu setia berdonasi sama kami. Lalu ada Kak Lili Sabuin, ada Milma Ruru, ada Kak Nina Yulianti, NN, lalu ada Cut Fitria sendiri ya sebagai host. Lalu terima kasih Kak Eko, Kak Simon Runtu, teman-teman Maruli dari mana ini Sumatera, Kak Esther, Kak Dev Runtunuwu yang siap selalu terjun, juga Kak Cifta, lalu Kak Imam yang dari Jakarta juga ada di sini, lalu dari Sulsel tadi Kak Davi Politon ya, lalu ada Kak Sheila, lalu Kak Cifta tadi ya ikut pelatihan juga ya, kemudian Kak Cynthia Jagia dan Kak Andreas dari Bogor, terima kasih. Ini luar biasa ini Kak Eko, jadi teman-teman dari seluruh pelosok benar-benar Indonesia belajar nih Cut Fitria dari Sabang sampai Merauke. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin sudah ada pertanyaan Cut Fitria. Ya, terima kasih untuk Pak Eko sebelumnya tadi sudah pemaparan, melanjutkan tadi materi dari Pak Danang. Ini sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk Pak, tapi saya mau tanya dulu, mungkin saya bisa mengawali pertanyaannya ya Pak ya. Silakan. Ini pertama-tama saya mau tanya ke Pak Eko terkait pelatihan water rescue itu biasanya metodenya seperti apa nih Pak, dan frekuensi latihannya berapa kali untuk water rescue, dan selanjutnya apakah ARC Indonesia sendiri juga punya pelatihan-pelatihan lain seperti latihan trauma healing mungkin Pak, terus juga pelatihan vertical rescue. Silakan, mohon izin Pak. Keren banget nih pertanyaannya. Berapa lama pelatihan water rescue? Kami masih basic ya, belum advance, belum jago-jago amat. Tapi yang jagonya ada di sini nih, Kak Imam. Kak Imam adalah instruktur water rescue kami, dan beliau udah sangat berpengalaman tentang water rescue dan langsung actual turun pada saat bencana-bencana besar. Sementara saya masih intermediate, artinya masih tengah. Kalau intermediate itu sesuai standar Basarnas adalah pelatihan 5 hari. 5 hari di sungai, di kolam renang dulu, yang kedua adalah di sungai, yang ketiga di laut. 5 hari full. Kalau basic itu sehari di Bogor, 2 hari bisa. Itu kalau masih basic, dan biasanya kalau basic adalah pengenalan air, pakai life jacket, berenang. Setelah berenang adalah naik perahu, bagaimana mendayung, bagaimana dibalik-balik perahunya, bagaimana selamat, menyelamatkan orang-orang untuk naik ke dalam perahu, terus mendorong perahu. Kita buat skenario bencana seperti apa, ada yang sakit, ada yang tenggelam, ada yang hanyut, dan sebagainya, bagaimana cara mengejar, dan sebagainya. Terus yang lebih utama adalah pada saat basic adalah dayung, atau
untuk melakukan kekuatan tangan dan fisik. Itu mendayung sekitar 12 kilo, kalau yang idealnya sih 15 kilo selama 4 jam non-stop, tapi fun, ya, bisa nyebur ke air, bisa berenang, bisa naik lagi, dan sebagainya. Jadi itu adalah pelatihan basic, jadi itu fun, sungguh-sungguh menyenangkan, semua bilang itu fun, tapi kalau udah intermediate itu tujuannya memang untuk rescue atau untuk menyelamatkan di situasi yang darurat. Kalau advance itu disertai dengan menyelam. Contohnya adalah untuk menyelamatkan kemarin pada saat terjadi pesawat Lion Air tenggelam, itulah teman-teman dari Water Rescue Advance yang turun untuk menyelamatkan orang-orang yang tenggelam akibat pesawat ataupun kapal laut yang terbalik, yang tenggelam, dan sebagainya. Mohon ikut Ibu kalau ada waktu ke Ibu Cut Fitria untuk bisa ikut apabila ada pelatihan Water Rescue mendatang dari ARC. Kami undang seluruh anggota dari Indonesia Belajar yang mendengarkan siaran ini, baik online maupun offline, untuk ikut jika ada Water Rescue. Makanya di tag Instagram dari ARC untuk mengetahui informasi jika ada pelatihan yang basic, harap hadir, karena itu sangat penting. Dan saya mengalami sendiri tenggelam dan bisa selamat dengan memegang tas isinya laptop dan dokumen yang sangat berat, tapi bisa selamat akibat kita sering berlatih. Itu aja. Mas Danang mau bercerita tentang bagaimana pelatihan Water Rescue kemarin? Saya nanya kepada Ibu Arlin sama Ibu Kus India, mungkin ada pertanyaan. Atau mungkin ini Gorontalo gimana Ibu, aman-aman ini Gorontalo, tidak ada banjir, dan gimana, boleh share sedikit Ibu? Ibu Arlin belum di-unmute. Ya, selamat sore. Untuk banjir di Gorontalo Pak, ada korbannya juga. Oh iya. Itu anak kecil, terus bersama ibunya di daerah Limboto, Kabupaten Gorontalo. Simu, Kabupaten Gorontalo. Dekat danau ya Bu, ya Limboto itu ya? Ya, dekat Danau Limboto itu Pak. Ya. Banjir juga Ibu ya? Sekitar 3 minggu yang lalu Pak. Oh, banjir juga ya Ibu ya? Iya. Yang tidak secara oh ya, nanti Mas Eko kalau ada teman Manado bisa ya kita ke mana? Ke Gorontalo. Kalau ya, naik pesawat kan sekitar setengah jam saja kan itu kan. Sebenarnya kami ada tim di Manado, Bu. Sebenarnya kami ada tim. Iya, Ibu. Dari Manado ke Gorontalo sekitar 8 jam, Pak. Kalau lewat darat, Ibu. Kalau lewat pesawat saya pernah naik sekitar setengah jam kan? 45 menit. 45 menit, iya. Oke, turut berduka, turut prihatin juga ya untuk yang tadi terkena dampak itu. Itu Kak Eko, jadi memang benar kalau kita punya teman-teman di daerah-daerah supaya mereka lebih cepat kalau kita belum memungkinkan gitu ya. Ini makanya kita membentuk, makanya Kak Eko tadi juga mengajak siapa aja yang mau ikut berlatih, silakan ya. Oke, terima kasih Ibu Arlin, Abdullah Bakir, Ibu Kus India. Nah ini salah satu donatur kita yang setia ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Kus India, silakan. Budi unmute dulu Ibu. Selamat siang semuanya. Ya, saya juga turut prihatin kalau untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya, saya sih bukan donatur yang besar ya Pak. Ya, terima kasih. Hanya sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit loh Bu. Iya Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi kemarin Kak Eko juga bersama Kapolri itu kita memperhatikan ini memang karena pandemi Ibu. Jadi di Jakarta itu ada 300 anak-anak yatim itu yang terdampak jadi yatim karena orang tuanya terdampak COVID-19.
di Indonesia itu hampir 30.000 loh Ibu. Jadi memang mereka memang perlu kita bantu. Kemarin ARC juga di sana. Lalu sama tanggal 2 November itu bersamaan kita mengadakan kerjasama dengan Polri di NTT, lalu di Medan, lalu di Palangkaraya. Mungkin Kak Eko mau nambahin, silahkan. Iya, saat ini kami diberi mandat Bu dari Kapolri dan Bapak Ibu semua bahwa ada adik-adik kita yang orang tuanya telah berpulang duluan. Jadi mereka kehilangan orang tua, baik Bapak, Ibu, maupun Bapak, Ibu. Jadi ada yang satu keluarga itu, Bapak Ibunya meninggal, putra-putrinya semua di bawah 15 tahun ada 5. Yang paling besar adalah 14,5 tahun, yang paling muda 2 bulan. Jadi ada seperti itu, totalnya di Indonesia ada 29.000. Anak-anak yatim piatu seperti itu. Nah, kemarin telah di-launching untuk 2.300 yatim piatu. Jadi kami menggalang bantuan, ada yang dari Bank Mandiri kasih 200 tas, ada yang ngasih goodie bag, ada yang ngasih, ada beberapa dari mereka di DKI Jakarta dan di berbagai daerah itu disabilitas juga. Mohon maaf, tidak bisa melihat, ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa mendengar dan sebagainya, itu diberikan donasi-donasi juga kayak buku-buku braille, terus kursi roda dan sebagainya oleh orang-orang baik dan donatur-donatur. Jadi pada kesempatan ini kami juga ingin mengetuk hati Bapak dan Ibu semua untuk bisa memperhatikan putra-putri yang kehilangan orang tua ini. Karena kitalah yang sekarang menjadi orang tua dari mereka. Jadi apapun donasinya, baik barang maupun dana, kami akan salurkan kepada adik-adik kita yang yatim piatu dari orang tuanya meninggal akibat COVID-19. Dan ini akan menjadi sangat bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan dan kelangsungan hidup dari saudara-saudara kita ini. Terima kasih Mas Dana. Terima kasih juga Ibu yang selalu setia membantu kami ya Bu ya. Tuhan akan berikan kelimpahan berkat yang berlimpah. Ibu Arlin juga boleh kok, Ibu sudah senyum-senyum. Terima kasih. Cut Fitri ya, mungkin ada yang lainnya yang pertanyaan atau silahkan Cut Fitri ya. Ya, baik Pak Danang. Kalau tadi saya udah tanya ke Pak Eko, sekarang saya mau tanya ke Pak Danang terkait trauma healing, Pak. Jadi saya penasaran kalau dari Pak Danang sendiri gimana sih Pak strateginya pada saat trauma healing khususnya ke anak-anak yang di bawah umur supaya mereka itu nggak takut lagi tuh Pak untuk tinggal di dapur umum di posko bencana yang pastinya masih jauh dari orang tuanya atau belum ketemu orang tuanya. Itu gimana nih Pak caranya biar anaknya masih semangat dan nggak takut lagi Pak? Mungkin bisa di-share ke kita semua Pak, silakan. Ya kebetulan kalau anak-anak itu bagian saya ya. Jadi kalau yang saya lakukan biasanya utamanya itu ya menungeng, cerita, ngajak bermain, lalu belajar bersama. Nah makanya kalau kemarin itu ada yang tadi Kak Eko sebutkan itu yang misalnya maaf ya tuli atau tunarungu, nah itu juga harus pakai bahasa isyarat. Ya kebetulan saya sama istri juga pernah belajar bahasa isyarat sehingga bisa sedikit komunikasi. Tapi jauh dari semua itu yang paling kita itu mendengarkan, menemani. Jangan sampai membuat mereka itu diam atau bengong. Nah itu caranya ya apa? Ya macam-macam kegiatannya. Misalnya kita dengan kemarin dengan Kak Heni, dengan Kak Seto itu adakan permainan membuat lingkaran ya. Ayo teman kita bermain lingkaran. Lalu ada pertanyaan, ada binatang apa yang ada apa panjang hidungnya, besar belalainya, oh gajah. Lalu sama-sama keliling. Beginilah caranya seperti gajah. Atau kalau yang suka makan pisang loncat-loncat itu apa? Nah, misalnya monyet ya, ngeliatinnya saya Kak Eko itu monyet gitu kan. Itu lalu kita jalannya sambil gini-gini gitu loh. Jadi fun.
Atau kalau kemarin kita datangkan ada badut-badut itu yang bermain-main lalu ngajak naik sepeda yang hanya roda 2, ada yang digendong dan seterusnya. Lalu ada yang membuat gambar, ada yang melukis dan seterusnya. Nah ini lalu kemarin juga kerjasama dengan Yayasan Hands for Health ya Kak Eko ya, itu memberikan buku-buku ya supaya jangan hanya selesai di tempat itu, tapi pulangnya bagaimana. Ya tentu saja sebagai anak-anak ya itu juga kita sediakan goodie bag ya, mainan, makanan ya. Orang tua aja ya, Ibu Kusindia, Ibu Arlin ya, kalau kita dapat goodie bag habis arisan kan juga senang ya, apalagi anak-anak ya. Itu jangan lupa, bahkan orang tuanya pun juga ikut minta meskipun sebetulnya untuk anak-anak. Makanya Kak Eko juga selalu menganjurkan kalau misalnya ada 170 kita buat 200. Kalau ada 70 kita buat 100. Ya, itu lebih baik lebih karena ada orang tua yang mungkin untuk anaknya yang di rumah dan seterusnya. Tapi kalau untuk orang dewasa ya Cut Fitria, ini teman-teman yang pernah di Lombok, Bang, ETB waktu itu gempa itu besar itu. Kadang kita harus telaten, harus tekun. Coba bayangin, baru saja ya Ibu Arin, ada seorang bapak yang buat rumah tingkat 3, lalu kena gempa rata dengan tanah. Bisa bayangin nggak? Jadi dia duduk situ bengong, diem saja. Ya kita kadang-kadang ada pakai disirami air itu, Mbak, disemprot-semprot gitu atau dicipratin biar agak sedikit itu gitu loh. Ya kita bisa bayangkan apa yang dia punya, yang dia kerjakan bertahun-tahun, bahkan mungkin menabung hilang sekejap. Atau yang lucu juga misalnya ya kita prihatin anak-anak ya tadi ya Cut Fitria, itu yang pengen pulang ke rumah, padahal rumahnya rata dengan tanah, Ibu. Gimana Ibu Arin bisa bayangkan, Ibu Kusindia bisa jalankan, ayo pulang ke rumah, pulang ke rumah. Anak kecil kan nggak tahu bahwa rumahnya itu berarti nggak punya rumah lagi. Ya adanya memang bisa di tenda tadi seperti Cut Fitria katakan. Saya juga mendongeng, bercerita, bermain di tempat-tempat pengungsian itu, di tempat-tempat pengungsian di barak-barak itu. Pada waktu banjir tahun 2020 di awal tahun itu, ya itu kan ada saya ke tempat Nusa Indah, Villa Nusa Indah itu yang kalau Ibu Gus Intiah, Ibu Arlin dan teman-teman lihat itu yang mobil-mobil pada hanyut, Bu, itu yang lari-lari itu akhirnya mobilnya itu pada tertumpuk di jembatan yang ada kayak gapura besinya itu. Nah itu gimana juga kalau mereka melihat penuh lumpur rumahnya. Nah istri saya juga sama teman-teman itu juga ikut membersihkan rumah-rumah itu, sama anak-anak juga kita bawakan mainan-mainan. Dan mereka senang kan dengan mungkin mainan-mainan sehingga sedikit melupakan. Lalu prinsip yang lain sederhana yaitu kalau kita banjir jangan ngomong soal banjir, Cut Fitria. Jadi dia tambah trauma. Soal gempa jangan ngomong soal gempa. Nah, makanya saya juga menjadi trainer untuk storytelling itu, gimana bercerita itu gitu loh. Jadi bercerita itu harus jangan menyebutkan situasi yang saat itu. Kadang-kadang kita dengan gempa malah cerita tentang gempa, gunung meletus. Jadi mereka malah jadi trauma. Jadi kita harus alihkan itu. Tapi ada yang seperti tadi kalau Kak Eko sampaikan itu kehilangan orang tua semuanya itu nggak gampang juga. Nah itu adanya kita harus menemani ya. Ya mohon maaf misalnya kalau kita menyebutkan kemarin Vanessa Angel sama Bibi yang kecelakaan itu ya. Anaknya itu nangis-nangis pasti mencari mamanya, bapaknya. Meskipun dia nggak ngerti, tapi di rumah itu kakek neneknya juga bingung. Saat dia itu bengong, nangis-nangis, pasti kan nyari. Makanya orang tuanya harus mungkin entah itu bercerita, ngejak main, atau mungkin menggambar, melukis. Ya seperti apa yang disampaikan untuk anak-anak seperti itu. Ya. Caranya seperti itu. Saya belajar dari pendongeng dari Korea. Seng Ah Kim itu dulu waktu masih kecil, dia masih kecil belum setahun udah kesusul adiknya sehingga dia diikutkan oleh orang neneknya, tapi dia dikasih makanan nggak mau, kasih mainan nggak mau, tapi dia diem saat dia diceritain. Dan sekarang menjadi pendongeng dunia. Nah ini salah satu contoh gimana menangani anak-anak harus sesuai dengan yang diperlukan anak-anak begitu. Atau kalau kita ngobrol, kita tidak boleh berdiri, kita harus bersujud atau mungkin bertelut ya, supaya sejajar dengan anak sehingga komunikasi itu lancar. Nah ini tekniknya itu banyak. Kalau mau dibahas bisa 1 jam lebih. Dan kita juga mempunyai teman-teman yang khusus psikologi, ada Kak Eta juga
itu untuk apa ya, secara lebih lama lagi untuk trauma healing itu. Begitu Cut Fitri ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Danang tadi tips-tips tentang trauma healingnya ya Pak. Ini banyak sekali mungkin sahabat pembelajar di luar sana yang masih penasaran nih Pak Eko tentang pelatihan-pelatihan dari ARC itu sendiri. Tadi kan kita udah bahas tentang water rescue ya Pak. Mungkin ada nggak sih Pak pelatihan-pelatihan lain nih yang sekiranya bisa dijangkau oleh sipil-sipil yang lain nih Pak, seperti contohnya pelatihan manajemen logistik kah, atau dapur umum, atau tentang kesehatan seperti PPGD dan lain sebagainya. Mungkin boleh nih Pak di-sharing biar sahabat pembelajar juga pada tahu dan paham. Mohon izin Pak, silakan. Pelatihan itu ada, tapi itu untuk pelatihan relawan. Jadi bagi pelatihan relawan kita akan buka 3 bulan sekali untuk pelatihan tersebut. Nanti kita akan infokan lewat Instagram. Makanya kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton ini baik online maupun offline, follow Instagram ARC. Nanti begitu ada pelatihan relawan, kita akan infokan dan mohon hadir, karena itu ada pelatihan logistik bencana, tentang bencana, kita ada latihan manajemen keuangan, kita ada latihan bagaimana menghandle anak-anak, psikososial, dapur umum, bahkan pelatihan menangani orang-orang yang stres pada saat bencana itu ada, gitu ya, trauma healing dan sebagainya. Itu ada pelatihannya. Kita biasa melakukan itu secara online kemarin karena COVID-19. Tapi nanti mungkin kalau sudah mereda COVID-19 kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa ngobrol-ngobrol juga secara offline untuk melakukan pelatihan. Ini kakak-kakak di sini semua nih, ada Kak Jefta, ada Kak Dia, ada Kak siapa lagi nih? Ada Kak Lili, ini ada Kak Dave lagi. Nah, ini tokoh-tokohnya yang langsung, Kak Simon ada di sini. Ini adalah tokoh-tokohnya yang langsung melatih saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang baru mau join menjadi relawan untuk bisa kita berikan latihan, dan itu semua totally free. Itu gratis. Jadi kita berbagi ilmu, kita membagi ilmu, sama-sama belajar, totally free. Kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ingin hadir dan ikut, nanti akan diinfokan di Instagram kita. Kok menarik sekali tadi pelatihan-pelatihannya, ternyata banyak banget ya Pak. Kalau mau tahu lebih banyak langsung cek Instagramnya Advent Respon Cepat. Nah tapi ini pasti penasaran juga nih Pak sahabat pembelajar yang lain tentang requirement-nya apa aja sih Pak, persyaratannya tuh apa aja sih Pak, harus menempuh pelatihannya selama berapa kali, berapa banyak gitu, dan apakah ada standar kelulusan gitu Pak, karena kan kita akan menjadi relawan yang gak hanya bertanggung jawab sama diri sendiri kan Pak, tapi juga untuk orang banyak. Nah kira-kira dari ARC persyaratannya itu apa aja Pak, dan harus berapa kali ikut pelatihan? Ya, memang persyaratannya cukup berat ya, ada soal-soalnya ada 500 pertanyaan. Oh enggak. Sangat ringan, tenang aja, saya cuma bercanda. Jadi tidak ada yang cukup berat untuk menjadi relawan. Yang penting niat, ikhlas, kita ingin menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik untuk melayani sesama. Segala sesuatu pasti ada jalan. Ya, kita pun punya keterbatasan, tetapi orang yang mau kita lawat atau orang yang mau kita bantu jauh lebih menderita daripada kita. Jadi kita yang sekarang berada di ruang ini masih sangat beruntung daripada mereka yang nanti kita akan bantu. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kakak-kakak semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi pelatihannya sangat ringan. Yang lebih diutamakan adalah niat baik ya untuk menerima dan mengikuti segala petunjuk. Yang penting ikut yang senior atau yang sudah pernah mengikuti tunjukan untuk kita ikuti. Misalnya
pada saat pelatihan psikososial, tidak boleh menyentuh anggota tubuh atau tidak boleh menjelekkan atau berbicara yang menyinggung perasaan si penyintas. Ya, itu kita ikuti semua. Pada saat pada saat pelatihan offline, instruktur bilang 100% harus pakai life jacket, tidak boleh dilepas. Helm harus attach terus, tidak boleh dilepas. Ya, itu kita pakai terus. Begitu kita lepas life jacket atau helm, ya push up biasalah. Nah, itu kan tradisi lah kalau untuk seperti itu. Cuman untuk pelatihan-pelatihan yang offline, yang soft skill, tentang psikososial, segala macam, semua bisa mengikuti dan sangat mudah. Terima kasih. Wah, berarti itu tadi persyaratannya ya Pak, yang penting punya niat baik dan kemauan, gitu ya Pak Eko ya. Nah, pasti ini sahabat pembelajar juga tertarik untuk join ke Advert Respon Cepat Indonesia, dimanapun sahabat pembelajar berada, bisa ya Pak, karena ARC sudah tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia ya Pak. Nah, mungkin dari Pak Danang boleh Pak mempersilahkan ada yang mau disampaikan dari para hadirin kita yang di sini Pak, silakan. Ya, kemarin itu ada pelatihan-pelatihan teman-teman dari daerah ya, apalagi ya water rescue itu. Nah, mereka ini juga nanti melatih teman-temannya yang ada di sana. Kemarin di Palangkaraya udah langsung praktek juga, mereka bekerja sama dengan BNPB atau penyelamatan itu yang di daerah. Itu mereka berlatih dengan perahu. Dan alhamdulillah ya, Cut Fitria ini luar biasa ya. Ya Ibu Arlin, Ibu Kusindia, habis berlatih, sekarang terjadi banjir sehingga tidak kesulitan lagi karena habis latihan bagaimana dengan perahu, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah juga itu. Makanya yang penting karena ini do more for humanity, kita harus kerjasama dengan semua pihak, ya pemerintah, ya masyarakat, seperti itu, Cut Fitria. Karena teamwork, team building atau networking ini sangat penting. Jadi kita membantu, kalau kita nggak ada hubungan yang baik mungkin ya jadi susah. Nah ini alhamdulillah ya ibu-ibu, teman-teman sekalian, dimanapun ARC datang ini, entah di NTT, Sulawesi Barat, entah di Kalimantan Selatan, entah kemarin di mana itu di Bogor, di Malang, itu berterima. Kan ini sesuatu yang menyenangkan kita karena apa yang kita tuju itu diterima dengan baik dan bisa membantu masyarakat. Itu Cut Fitria. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Itu tadi tentang aktivitas-aktivitas dari ARC. Mungkin dari Pak Eko sendiri ada nih Pak yang mau ditambahkan, yang bisa memotivasi khususnya sahabat pembelajar yang masih muda-muda seumur saya nih ya Pak ya. Supaya mau turut serta bergabung ke aktivitas sosial seperti ARC ini Pak. Silakan Pak. Iya, mungkin di setiap agama ada ajaran bahwa bagaimana kita mengisi hari-hari yang sisa ini untuk menolong orang banyak. Ya, jadi memang kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil olehnya. Dan pada saat kita dipanggil olehnya, itu kita sudah punya nama-nama orang-orang yang banyak kita tolong, banyak yang kita selamatkan, banyak yang kita rescue, baik yang secara fisik maupun yang secara rohani, secara mental, secara jasmani maupun yang secara spiritual. Itulah orang-orang yang harus kita tolong karena merekalah yang paling membutuhkan uluran tangan kita. Mereka berada di daerah-daerah yang terkena bencana, mereka berada di tenda-tenda, mereka berada di seluruh penjuru tanah air. Disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua bisa menolong mereka. Jika kakak-kakak dan ibu-ibu sibuk bekerja, bisa mengulurkan tangan dengan memberikan rezeki, biar kami yang bekerja di lapangan. Tetapi kalau kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak punya waktu, ayo kita turun ke daerah bencana. Nah, saat ini ARC sedang rescue nih di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah sedang ada banjir besar. Kita sudah rescue 2 kali,
di sana untuk memberikan sembako, untuk memberikan semangat untuk masyarakat yang terkena bencana. Airnya bukan surut, malah tambah naik sekarang. Mulai dari kemarin airnya sudah tinggi. Jadi Palangkaraya itu sudah dikepung air, dari arah Pulang Pisau tidak bisa, dari arah Sampit tidak bisa, dari arah Buntoy tidak bisa. Jadi 3 jalur utama ke Palangkaraya sudah putus. Dan itulah pentingnya ada rescue-rescue seperti kami untuk hadir, untuk menolong orang-orang yang perlu ditolong. Sebab kalau tidak direscue, mereka akan tenggelam. Rumah-rumah mereka sangat rentan tenggelam, airnya naik 3 meter, 4 meter, mereka akan tenggelam dan itu bisa membahayakan nyawa. Begitu kita rescue, kita benar-benar menyelamatkan nyawa orang-orang yang kita bantu. Jadi walaupun bantuan itu lewat donasi sedikit saja, itu bisa membawa perubahan dan membawa manfaat yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa kita bantu jauh di Kalimantan Tengah sana. Jadi tim kami ada 25 orang yang sekarang berada di Palangkaraya, sedang bekerja around the clock untuk membantu orang-orang yang terkena banjir. Jadi di sana banjir lagi tinggi-tingginya, jadi kita lagi bekerja tiap malam menyalurkan bahan-bahan makanan siap saji untuk bisa kita salurkan kepada mereka. Begitu Ibu Cut Mutia. Oh, luar biasa sekali ini pergerakan dari Advent Respon Cepat Indonesia yang sekarang sedang turun di banjir bandang di Kota Palangkaraya. Kita doakan bersama semoga tim dari ARC Indonesia sehat selalu dan semoga bisa melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan semoga bencananya cepat selesai bisa dilewati bersama. Insya Allah kita semua dan khususnya yang di Palangkaraya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, sahabat pembelajar, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin saya perkenankan untuk closing statement dimulai dari Pak Eko kemudian ke Pak Danang. Silahkan Pak. Dari saya adalah mari kita mengisi hari-hari ini dengan bijaksana. Mari kita mengisi hari-hari yang sisa ini untuk menolong sebanyak mungkin orang yang bisa kita tolong. Selama kita masih bisa bernafas, selama masih bisa kita dikasih umur, mari kita menolong sebanyak-banyaknya orang yang bisa kita tolong. Apabila kita tidak bisa beranjak dari tempat duduk kita, mungkin kita bisa menyalurkan sedikit bantuan kepada organisasi seperti ARC untuk bisa menolong orang-orang yang berkesusahan terkena bencana. Terima kasih, selamat sore. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa bisa melindungi kita semua. Amin. Amin, terima kasih. Saya melanjutkan Kak Eko tadi ya. Jadi ini kita semua tahu mantan presiden kita B.J. Habibie itu kan punya 3 anak yang sekarang sukses semua. Lalu mereka sendiri itu sudah kaya raya, lalu ada yang kerja di luar negeri. Jadi beliau itu tinggal di rumah besar sendiri di Pare-Pare ya, saya pernah ke sana ya, lewat sana ya. Nah itu beliau apa artinya saya bisa membuat pesawat terbang, punya anak yang sekarang sukses. Terus sekarang kalau saya tidak ada, apakah anak-anak nanti ada yang pulang? Siapa yang nanti akan merawat saya? Siapa yang akan menguburkan saya? Saya mau dikubur di mana? Oh ini perenungan yang luar biasa. Akhirnya dia kan punya anak, anaknya sibuk sendiri-sendiri, apalagi tinggal di luar negeri, di luar kota. Nah bersyukur memang tadi sampaikan ada orang yang mau datang ke dia dengan pembantu, lalu bisa menemani. Ini sama. Ya, meskipun bukan bencana, tapi perlu ada orang yang ngajak ngomong, mendengarkan cerita dan seterusnya. Lalu akhirnya yang dibuat Pak Habibie apa? Selagi masih bisa, dia itu membeli makanan-makanan, beli buah-buahan, dikasih ke tetangga dan seterusnya. Karena dengan memberi ini dia ya istilahnya berbuat amal, berbuat baik ya, bisa menjadi bekalnya begitu. Nah, sama dengan kita ya. Do more for humanity. Ya, mari kita membuat jauh lebih banyak untuk kemanusiaan. Siapapun dia, siapapun dari suku, bangsa, agama, dan apapun, terutama sekarang untuk korban-korban yang banjir atau juga untuk anak-anak yatim karena pandemi ini.
Dan Anda yang melakukan ini sebetulnya Anda menanam kebaikan untuk diri Anda sendiri. Ya, ada pepatah yang mengatakan if you feel helpless, help another. Ketika Anda merasa kekurangan, bantu yang lain. Hari ini saya berduka ada seorang yang sahabat dekat saya meninggal. Saya kemarin membagi sedikit sebetulnya dia menolak untuk lebih dibasih Pak orang lain. Tapi puji Tuhan saya menengok dia hari Senin, hari Rabu istri saya cerita dia usahanya berhasil. Apa yang terjadi? Saya bilang sama dia, saya kalau memberi sedikit ini nanti Tuhan akan ngasih lebih banyak. Dan kalau saya hitung tadi sambil mandi, berapa kali Kak? 40 kali lipat itu. Artinya apa? Tuhan luar biasa. Jadi jangan takut memberi dari kekurangan. Ya, justru dari kekurangan kita beri. Give and you will get. Tabur, tanam, dan Anda akan menuai. Apalagi untuk kemanusiaan, untuk jiwa-jiwa yang kita semua sesama adalah ciptaan Tuhan. Marilah kita lakukan itu akan membahagiakan diri kita, juga membahagiakan orang-orang yang kita tolong. Terima kasih, salam tangguh, salam datang untuk menang. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Danang dan Pak Eko atas pencerahannya siang hari ini. Semoga tim Indonesia Belajar bisa join juga bareng ARC Indonesia di pelatihan-pelatihan ya Pak Eko ya di kesempatan lainnya. Dan untuk sahabat pembelajar, terima kasih juga yang sudah bergabung di seminar online diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Dan seminar ini juga kami siarkan secara langsung di channel YouTube kami Indonesia Belajar. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada seluruh sahabat pembelajar di Indonesia. Saya Cut Fitria, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan patuhi protokol kesehatan. Kita berjumpa lagi di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang, semangat pagi, salam tangguh.